ketika manusia meninggal itu kan pahalanya semua terputus, kita nggak bisa dapat pahala sama sekali kan, kecuali 3: anak yang soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh kan anak gue belum tentu soleh nih gue. Amal jariah gue nggak pernah tahu kan gue beramal kemana aja. Ya kan kita nggak pernah ngitung dong lo beramal kan, nggak dalam kontrol gue. Yang dalam kontrol gue adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi secara pribadi gue pengen apa yang gue lakukan sekarang, video-video gue itu menjadi penyelamat gue di akhirat nanti. Nah dari situ kan akhirnya kan gue pengen jadi apa ke depannya? Gue pengen jadi orang yang selalu mengedukasi. Ternyata orang tuh ketika melakukan sesuatu tuh motivasinya bisa dibagi 3. Pleasure, passion, sama purpose. Gue sih berharap apa yang gue lakuin sekarang ini udah benar-benar purpose hidup gue. Halo semuanya, aku Jerome Pauline dan selamat datang kembali di Mind Plus. Dan kali ini aku akan ngobrol bareng Bang Ahmad Stefano Koyo Cabe. Ya, Bang, Koyo Cabe itu nama dari mana sih Bang? Koyo Cabe. Itu nama dulu kan emang nama gue di forum-forum internet tuh Koi tadinya. Koi. Forum-forum wibu tuh tadinya. Forum One Piece, forum band Jepang, Skandal. Itu dari mana? Gue lupa dari mana ya. Pokoknya pokoknya Koide. Tadi Koide namanya, nama Jepang kan. Koide. Terus kan gue shifting jadi ke Thailand tuh. Koi itu di bahasa Thailand masih ada. Artinya kelingking. Koi. Masih bisa lah, akhirnya gue jadiin Koi doang kan. Terus ketika bikin akun IG kan nggak bisa 3 karakter deh seinget gue IG tuh ya kan. Oh ini harus panjang nih. Koi apa ya? Udah gue cari plesetannya aja Koyo Cabe. Koyo Cabe. Udah. Setidak jelas itu Jer namanya. Terusan sampai sekarang. Terusan aja. Iya. Orang-orang manggil lu itu apa? Koi gitu berarti. Koi. Biasanya. Kalau di jalan-jalan kayak Bang Koi gitu. Koi. Iya, Koi, Bang Koi. Sekarang banyak juga yang Ustadz Koi tuh gue. Jangan ya, tolong ya, jangan begitu ya. Deg-degan gue udah gitu tuh. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Bang Koi ini dulu sebelum jadi YouTuber, content creator yang learning by googling itu, dulu stand up comedian kan ya? Dulu stand up comedian. Sebelum stand up comedian apa? Kru TV. Gue. Di tim yang bikin acara stand up comedy show. Oh wow. Mungkin boleh ceritain Bang gimana perjalanan hidupnya sedikit dari mungkin sekolah? Iya, jadi gue kuliah emang broadcast. Kuliah emang broadcast, terus masuk ke dari situ. Tadinya lu kalau tahu acaranya tuh namanya Zona Memori, lu tuh. Gak tahu. Lagu-lagu tapi penyanyi zaman dulu. Jadi gue begaulnya tuh dulu almarhumah Titi Puspa, Roni Sianturi. Gue begaul sama artis-artis tua banget ya gitu. Nah terus kan bikin stand up comedy show. Itu gue dipindahin ke tim itu. Dari situ ya gue jadi yang ngurus stand up itu. Terus gue dari asisten produser kan gue kan. Terus kadang gue nge-FD juga. Terus ngedit sendiri juga. Lama-lama kan gue jadi tahu nih. Stand up tuh caranya gini. Sampai gue nanya ke, pokoknya gue tuh ngobrol kalau nggak salah sama siapa ya? Pokoknya sama Kang Soleh deh kalau nggak salah, Soleh Solihun. Dia ngobrol-ngobrol gitu, terus gue jadi tahu dia dari sekali tapping dapat, itu sekali tapping di Metro TV ya, 2 juta. Waktu itu kan? Apa? Waktu itu kan itu gede. Waktu itu 2 juta. Gue kaget, itu gaji gue sebulan. Gue langsung, enak amat nih orang. Pada ngomong 10 menit di panggung, lucu nggak lucu dibayar 2 juta. Kalau nggak lucu gue yang nambahin sound effect lagi kan, gue masih ngedit kan. Gue yang nambahin sound effect ketawa. Gue yang ngurus lu dari belum syuting, gue yang FD-in lu syuting, lu kelar syuting lu cabut, gue masih ngeditin. Sebulan 2 juta. Tertarik dong kan. Wah, mantep nih kayak ini. Akhirnya gue nanya ke Arif Didu waktu itu, kalau mau belajar stand up gimana ya, kalau mau bisa begini. Kata dia, lu tinggal di mana? Di Bogor. Ya udah ikut aja komunitasnya. Biasa masing-masing kota ada komunitasnya. Ya udah dari situ gue ikut komunitasnya, udah bisa. Pas gue udah ngerasa mampu hidup dari stand up, sama udah tapping sekali di itu, gue yang stand up ya, tapping sekali, udah bisa nih, gue resign. Gitu. Habis resign nggak diundang-undang lagi. Berarti lu sempat jadi profesional stand up comedian? Sempat. Abis di tapping itu tuh gue resign kan. Dari situ tuh lama tuh nggak diundang. Terus gue murtad lah gue ke TV. Kan gue kan saingan tuh ya. Gue saingan tuh. Gue murtad
ikut kompetisi namanya LKS, Liga Komunitas Stand Up. Juara 3 waktu itu. Wow. Tapi sebelumnya gue udah beberapa kali diundang lagi. Terus dari LKS itu kompetisi juara 3. Tapi dari situ gue jadi males stand up, Jar. Kenapa tuh? Juara 3. Kenapa tuh? Karena performance gue nurun sebenarnya. Dari minggu ke minggu tuh sampai yang terakhir tuh gue parah banget. Kalau performance tuh dilihat dari mana sih, Bang? Ya dari pecahnya. Okay. Banyak yang bisa dinilai. LPM-nya, love per minute-nya berapa. Itu tuh gue makin renggang. Terus delivery gue juga makin jelek. Pokoknya sangat berasa turun deh. Yang bikin gue akhirnya nggak lanjutin stand up tuh komennya Panji. Kenapa tuh? Jadi pas minggu pertama ya gue inget ya. Koy, lu adalah opener paling solid di kompetisi ini. Langsung kan. Jalan hidupku stand up komedi. Udah pede banget. Makin minggu kok makin menurun komennya sampai di pertandingan terakhir yang sebenarnya gue juara 3 tim gue kan kita komunitas kan. Gue malah paling ancur di situ. Dibilangnya gini sama Panji. Abis ini lu tonton video penampilan lu yang ini. Lu tanya ke diri lu masih pengen jadi stand up komedian gak? Masih ingat ya? Masih diingat. Pokoknya sekarang Mas Panji tuh kalau ketemu gue minta maaf ya. Enggak, udah gak apa-apa. Soalnya mungkin kalau gue gak di komen gitu, gue masih mencoba stand up terus, gue tidak akan bikin channel YouTube. Gue gak akan jadi kayak sekarang kan. Gak akan explore yang lain. Iya bener. Pas gue coba tonton lagi kata gue bener juga. Ternyata gue untuk hidup di industri dengan stand up susah nih gue nih. Soalnya biasanya kan gue stand up tuh off air. Materi gue tuh cenderung blue sebenarnya. Cenderung gitu. Pas gue main panjang di TV ketika kompetisi itu susah ternyata gue bikin materi. Tiap gue bawa ke timnya nih, ini nggak bisa, nggak bisa semua materi gue nggak bisa tayang gitu. Ternyata gue susah nih hidup di industri nih. Akhirnya udah gue dari situ shifting jadi ke YouTube dan webtoon waktu itu. Webtoon. Lu komik. Bikin webtoon. Ya. Lu bikin komik. Pulang sekolah tuh enggak sih, awalnya YouTube sama komik webtoon. Tapi yang gambar temen gue yang nulis ceritanya. Oh gitu. Nah, itu bertahan 3 tahun kok itu. Soalnya official juga kan, jadi kita dulu penghasilan dari webtoon digaji. Oh gitu. Kan dulu gue pernah scrolling YouTube lu kan. Ini beneran ya? Aku pernah scrolling. Terus aku ngeliat konten-konten awal lo itu bukan tentang yang sekarang gitu. Bukan sketsa yang kayak sketsa kan. Studi banding sekolah gitu kan. Berarti lu awalnya kayak gitu dulu? Awalnya itu. Itu tahun berapa, Bang? Gue tuh pokoknya pertama kali bikin channel tuh 2016. Abis si Liga Komunitas Stand Up itu. Terus abis gue dikeluarin dari komunitas stand up gue. Dikeluarin beneran? Dikeluarin beneran, orang pada tahu kok. Karena udah gak lucu gitu? Enggak. Karena adalah itu konflik-konflik biasa lah. Gitu. Tapi orangnya gak ngomong, sampai sekarang gak pernah ngaku ngeluarin gue. Tapi yang lainnya tahu. Pokoknya ada konflik-konflik internal lah. Gue dikeluarin terus gue ngapain lagi ya? Ya udahlah. Gue bikin YouTube itu 2016. Terus dari situ itu konten pertamanya yang sketsa itu. Sketsa sekolah-sekolah. Cuma 2016 tuh gue gak langsung, kalau gak salah gue bikin 5 apa 4 video gitu Jar. Setelah jadi 5 ternyata susah ya. Dapat duit dari sini. Akhirnya gue kerja dulu. Baru start lagi yang bener-bener konsisten itu 2018. Baru mulainya. Dan itu pun 2018 masih nyoba konsep kayak gitu. Itu baru bener-bener berhentinya konsep sketsa itu ketika pandemi. Karena kan kita nggak boleh ngumpul di luar, nggak boleh, pokoknya apa-apa harus sendiri kan. Terus teman-teman gue juga yang bareng gue udah pada berguguran, udah pada cabut karena itu channel nggak ada duitnya. Dipuji ya, itu konten sketsa itu banyak yang muji, tapi nggak ada yang nonton. Kata gue ujat aja udah nggak apa-apa, yang penting yang nonton banyak. Gue nggak butuh pujian, gue butuh duit tuh gitu. Iya, di pandemi baru jadi learning by googling. Pas lu bikin learning by googling itu yang awal, dan aku juga beberapa kali nonton. Kapan lu sadar kalau itu tuh wah ini bakal gede nih gitu? Apakah dari awal udah gede? Menariknya sebenarnya dari gue 2018 itu ide learning by googling tuh di kepala gue udah ada. Idenya ya? Idenya tuh udah ada. Karena gini, bikin sketch kan susah. Gue harus ngumpulin teman-teman gue. Gue nggak ada duit buat mereka kan. Mau nggak mau gue bener-bener cuma ngajak orang modal yang mau aja. Gue harus ngumpulin pemain gitu-gitu, bikin cerita juga susah. Gue tuh butuh, kan kita kalau mau hidup dari internet kita harus update berkala, harus sering kan. Gak bisa cuma 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Ngandelin viral doang gak bisa. Karena gue tuh nyari konsep yang bisa sustainable, berkelanjutan, bisa sustain. Terus dan sering lah ya. Sampai googling nih bisa nih, karena gue juga tuh sangat sering googling. Orangnya tuh ada apa-apa tuh gue cari ini bisa nih.
Cuma dulu gue nggak pede ini Jer, gue nggak pede ngomong sendiri ke kamera. Gue ngerasa apa sih anjir, gue ada gitunya. Akhirnya ketahan, sampai pandemi udah nggak bisa ngapa-ngapain, mau nggak mau yang bisa gue lakukan cuma itu. Udah coba aja kali ya. Terus udah gue coba, bener kan, jelek viewsnya, hina banget. Misalnya zaman dulu tuh kalau upload yang sketsa tuh 20.000 viewsnya, atau ya sampai besoknya tuh bisa 10.000, 8.000 lah, 24 jam. Si Learning by Googling pertama, gue upload viewsnya 500, 24 jam, 500 doang. Kayak anjir bener lagi nih, jelek nih. Cuma balik lagi karena gue udah gak punya pilihan, gue cuma bisa ngelakuin itu karena pandemi bener gak bisa keluar ngapain lagi. Karena udahlah bikin lagi. Baru meledaknya tuh ketika demo Thailand di Oktober 2020. Gue bahas itu. Pas demo Thailand itu, jadi gue tuh awalnya jelasinnya di IG story tengah malam. Gue ketik lagi, bukan yang gue ngomong, gue ketik doang. Karena banyak yang nanya ke gue itu, Thailand kenapa sih kok demo gak kelar-kelar makin gede. Gue jelasin, gue post di story tengah malam itu kayak jam 3 gitu. Pas besoknya gue cek jam 11an gitu, viewsnya 50.000 IG story. Padahal waktu itu standar story gue paling 24 jam yang liat 1.000. Kaget, ini gede banget nih. Langsung hari itu gue bikin, langsung gue syutingin. Alhamdulillah kan kalau Thailand yang gitu-gitu kan politik. Gue risetnya nggak butuh terlalu banyak karena gue udah tahu banget. Langsung gue syuting, edit malamnya jam 11 malamnya gue post. Dari situ meledaknya. Tapi meledaknya pun pertama di IG bukan di YouTube. IGTV dulu tuh, ada IGTV kan dulu kan. Jadi kan gue upload ke semuanya aja. Di YouTube tuh cuma 15.000 viewsnya, di IGTV tuh sampai 3 juta. Wow. Lu bayangin kalau 3 juta itu di YouTube. Kan jadi AdSense tuh. Berjemur di Bahama gue. Nah ini IGTV kan gak ada AdSense. Dan bener waktu dari situ tuh kayak dalam setahun ke depannya selalu lebih ramai di IGTV. Akhirnya pelan-pelan gue pindahin tuh gimana cara penonton IGTV ke YouTube. Tonton di YouTube dong. Dan caranya emang bener-bener mengemis gue. Tonton yang di YouTube aja dong, di sini nggak ada uangnya. Gitu. Nah dari situ udah mulai seimbang. Di situ gue sempat lihat bro konten-konten itu. Iya, di situ sempat. Tapi kita belum kenal. Tiba aku kayak ngeliatin aja kayak ini orang lucu banget gitu. Iya dari please nonton gitu kan. Di YouTube aja. Nontonnya karena nih gue kuliah. Ketika gue lulus, satu-satunya mata kuliah gue yang C itu cuma satu. Dasar-dasar marketing. Emang gue gak ngerti kan. Apalah subliminal udah. Gue langsung please pindah sini. Tolong. Makanya penonton gue aja kan gue bilangnya investor kan. Investor. Iya. Ya gue kalau ditanya ini gimana caranya bisa marketing ini. Gak ada. Udah jujur aja. Minta tolong aja. Udah abis udah pindah. Akhirnya yang IGTV tadi ya kayak gue skip gitu. Misalnya minggu ini di YouTube. Minggu depan baru di IGTV. Sampai pelan-pelan akhirnya gak diupload sama sekali. Udah full di YouTube. Begitu. Wow. Gitu. Tapi kayaknya dari hidup lu itu yang gue bisa pelajari ya sejauh ini ngobrol itu memang sesuai dengan quotes patah hati atau masalah ya kan yang mematahkan hati kita itu sebenarnya adalah redirection gitu. Ya kan kayak pertama Panji, lu sakit hati mungkin sama kata-kata Panji. Sebenarnya gue gak sama sekali gak sakit hati. Mungkin bisa kayak apa? Itu bikin lu jadi gak mau lagi stand up comedy kan. Akhirnya lu coba hal baru gitu. Terus COVID. Sebenarnya kata-kata Panji tuh lebih ke mastiin. Karena gue udah ngerasa tuh pas yang terakhir itu gue udah, aduh capek banget ya. Begini terus tiap minggu gue udah gitu. Pas Panji ngomong gitu, oh benar berarti. Konfirmasi berarti itu. Iya. Ya jadi kayak misalnya kayak masalah. Itu tuh bergantung perspektif kita sebenarnya untuk melihat ya. Kayak apakah ini ya bikin kita makin down atau kita bisa cari jalan lain. Oh berarti bukan jalannya nih gitu kan. COVID juga gitu. Kan ada orang yang kayak mungkin aduh jadinya ya lu kan juga bisa aja lu ngedown gitu. Ngedown terus gak ngapa-ngapain. Iya gak ngapa-ngapain kan. Atau enggak lu bisa coba hal baru yang akhirnya sampai sekarang jadi sesuatu yang menghasilkan buat kamu kan. Nah itu gue percaya Jar. Orang kok udah di titik terendah kan gak ada pilihan lain selain naik ke atas. Jadi gue anjir nih gue udah mentok nih. Ya udah jangan stay di bawah terus, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dibikin makin jatuh lagi juga udah nggak bisa. Satu-satunya ke atas lu usaha lagi. Itu sih. Ini nih quotes aku pas itu lagi lumayan stres, lumayan kayak galau waktu itu. Aku inget banget aku kayaknya lagi dirujak sama netizen di Twitter trending 1 kayak biasa. Lumayan waktu itu lumayan kena mental ya, stres gitu kan. Aku merasa itu lagi jatuh juga gitu. Kayak udah kayak paling bawah gitu. Terus aku nonton film Disney yang Sing.
yang gajah nyanyi itu loh, yang gajah Sing. Iya, Sing ya kan yang itu kayak bukan Disney deh, Sing. Disney apa ya? Pixar ya? Kayak DreamWorks deh. DreamWorks. Ya itu loh pokoknya. Iya, pokoknya tahu tuh. Soalnya di otak gua itu Disney. Pokoknya animasi ya. Animasi kayak gitu. Nah, terus persis si gajahnya siapa namanya karakternya? Pokoknya gajah itu kan dia lagi apa ya ngomongnya? Lagi terpuruk, lagi gak pede dan si coachnya bilang kayak gitu. You know what's good about hitting rock bottom? Kamu tahu apa yang bagus dari jatuh ke titik terendah? The only way is up. Kau cuma bisa naik. Kau udah gak bisa turun lagi. Udah itu paling bawahnya. Jadi pilihanmu cuma naik doang. Kayak wow. Kayak ini ya gue udah gak ada something yang bisa gue pertahanin gitu. Udah gue bakal coba segala cara buat naik. Iya. Bang, gue penasaran sih bang. Lu kenapa bisa se-Thailand itu? Maksudnya kayak anjir, bener kaget gue pertanyaannya. Enggak, dari mana? Gue emang suka. Dulu kan gue kan kita kebanyakan pasti terpapar Thailand tuh kalau nggak dari film, dari series pertama kali. Benar. Ya kan. Terus gue disitu, menarik nih film-filmnya bagus. Dulu gue ngerasanya kok film Thailand bagus-bagus ya. Padahal sama kita harusnya nggak jauh beda, sama-sama Asia Tenggara, orangnya sama-sama mirip. Kenapa dia bisa menjajah perfilman kita waktu itu belum bisa kan. Film Thailand sih suka masuk ke kita, yang suka iklan aja masuk iklan. Iya. Gue tuh dari situ merhatiin sampai akhirnya gue pertama kali ke Thailand tuh gue tahun berapa ya? Kayak 2015-2016 ya gue pertama kali ke Thailand. Ternyata gue ngerasa wah cocok banget nih gue main ini sama kultur ini ya. Gue tuh ya ngelihat biksu nyebrang jalannya gue seneng. Ini gak ada di gua nih. Iya enggak, gue tuh suka Thailand gini. Kalau gue ngerasanya kayak Jepang tapi downgrade. Downgrade dikit. Kayak kan kalau Jepang kan ini kan teknologi sama kultur aslinya tuh beriringan. Iya. Thailand juga sama, cuma downgrade aja. Terus ada juga yang bilang Jakarta upgrade. Jadi emang tengah-tengah tuh. Tengah-tengah ya. Antara Thailand sama Indonesia, Bangkok sama Jakarta, tengah-tengahnya. Jakarta sama Tokyo tengahnya Bangkok. Ini cocok ya. Akhirnya gue dalamin di situ. Ternyata politiknya menarik, banyak dramanya, lucu banget. Tapi gimana cara lu tahu gitu? Itu beritanya dari bahasa Inggris gitu? Atau lu dari bahasa Thailand lu translate? Gara-gara gue suka Thailand, akhirnya gue kenal beberapa orang sana. Terus kadang kalau mereka bikin story nih, itu apaan sih? Kasih tahu gue deh. Nah, akhirnya terus dia udah ngasih tahu, gue cari-cari lagi. Terus dalam perkembangannya gue jadi kenal temen gue yang suaminya orang DPR Thailand. Wow. Iya, dari situ jadi lebih banyak lagi yang gue tahu info-infonya. Terus akhirnya sekarang ya udah. Jadi bahkan kadang orang Thailand yang minta ke gue buat bahas. Oh iya. Iya. What? Ada beberapa ya misalnya kayak kemarin perang sama Kamboja tuh. Dikasih tuh gue data banyak dichatin. Lu bahas ini kasih tahu ke orang Indonesia. Thailand tuh sekarang gini-gini. Iya santai kali. Sekarang mereka yang request ini. Bahkan ada penonton gue. Namanya Nat. Dia orang Thailand asli. Dan bener-bener tahu gue tuh. Gue kan bingung kan. Lu bukan temannya teman gue orang sana. Kita gak ada mutual sama sekali. Kok lu nge-follow gue dari mana? Gue lihat konten YouTube lu. Lu memang bisa bahasa Indonesia? Gak bisa. Terus jadi sambil dia nonton Google Translate digituin. Dibaca gini. Ada gitu. Nah, akhirnya ya pelan-pelan kan karena gue jadi fokus ke situ kan gue mempelajari politik, sejarah, budayanya. Ya udah jadi entah sejak kapan jadi expert di bidang itu. Jadi awalnya dari suka nonton, terus pas suka banget nih ya gue belajar bahasanya. Terus gue tuh dulu sempat buat latihan tuh gue ini satu hari ngomong satu kalimat Thailand, gue pernah tuh. Iya pernah di story. Dulu pernah tuh di story gue ngomong gitu. Dari situ kan udah makin kebentuk image Thailand gue kan. Terus karena sebenarnya kan unik banget ya kalau bisa orang sukanya Jepang atau Korea gitu kan. Thailand Korea. Itu mungkin suka filmnya, tapi yang sampai sedalam itu tuh kayak unik banget sih bang. Iya. Kayak apalagi ini ya mendalaminya politik. Iya. Itu politiknya sejarahnya kayak opo ya. Kenapa gitu. Dulu awal-awal gue pikir lu orang Thailand yang bisa bahasa Indonesia. Iya kan? Itu kayak se-Thailand itu soalnya. Oke. Gitu. Tapi emang ini setelah image gue udah Thailand banget kan, akhirnya semua gue cocokin kayak rambut gue bikin gini, baju juga jadi selalu bunga-bunga kemana-mana. Sekalian. Karena gini lu kalau udah main di publik, orang itu gampang diinget kan kalau nggak ganteng banget jelek banget pertama. Unik banget kan? Unik. Pokoknya ada banget. Jerome pinter matematika banget. Akhirnya
Selain ganteng ya, dia emang ganteng. Juga ada ini lain kan. Gue apa ya anjir ya? Kalau dari fisik kan biasa itu kan. Gue ganteng tentu enggak. Jelek iya, tapi kan enggak banget kan. Jadi kan harus ada ciri fisik lain yang kita bikin nih. Iya. Akhirnya udah baju bunga-bunga sama rambut aja. Oke. Sama behel, makanya gue cabut-cabut. Oke. Itu berarti jenius, itu sisi jeniusnya dia ya guys ya. Yang gak kalian tahu guys ya. Maksudnya kebanyakan orang kan mikir oh emang style-nya doang. Ya kan? Iya enggak, itu yang bentuk, sesuatu yang lu bentuk ya kan? Oke, kalau podcast gini gue harus pakai baju bunga-bunga. Oke, personal branding lah itu ya. Personal branding jatuhnya. Yang tanpa mungkin diketahui sama yang lain kayak. Pertama kali gue buka di channel ini. Yes. Personal branding. Cuma yang aku bosan belajar ya dari pengalamanmu itu adalah, jadi aku pernah baca satu buku tentang lu kalau mau jago dalam satu hal, lu harus genuinely attracted. Benar. Apa ya, kayak lu genuinely itu suka. Ya kan? Kalau lu mulai dengan itu, lu bakal spend a lot of time. Ya kan? Untuk mendalami itu dan lu bisa jago dengan sendirinya gitu. Seperti aku mungkin matematika gitu kan. Lu kan emang suka kan? Iya, gue suka banget. Jadi kayak gak ada paksaan gitu. Nah, lu di Thailand itu yang gue lihat. Iya. Kan? Yang bahkan even orang Indonesia, lu gak bisa bahasa Thailand awalnya. Jadi punya temen orang Thailand, punya apa? Link ke pejabat nih. Wow. Yang gue merinding ya masalah politik Thailand ini ya. Ada penyanyi. Gue suka lagu-lagunya. Namanya Amy, The Bottom Blues. Nama grup bandnya The Bottom Blues, nama dia Amy. Nah, si Amy ini, dia nih oposisi kerajaan banget. Sampai suatu hari dia ditangkap. Gara-gara dia ngebakar foto raja, ada CCTV-nya. Kan di sana kan ada pasal 112 kan. Kalau lu ngejelek-jelekin monarki atau apa tuh, lu bisa dihukum, bisa ditangkap. Bahkan ada beberapa kasus yang lebih dari itulah. Si Amy ini ngebakar dan ada bukti CCTV-nya. Ditangkap dia, di penjara. Gue bikin kontennya, penyanyi Thailand di penjara gara-gara ini gue jelasin lah. Selang sebulan 2 bulan dari gue bikin video itu, tiba-tiba si Amy nge-follow gue IG-nya. Kaget dong gue. Mana gue gak nge-follow lagi, gue juga suka lagunya. Amy, langsung gue follow back. Terus kita sempat video call. Setelah dia keluar dari penjara, udah jadi tahanan kota, masih digelangin gitu. Tapi udah gak di penjara. Sempat video call, karena lewat teman gue juga. Yang tadi tuh, yang suaminya DPR itu, video call lewat dia. Terus kita ngobrol-ngobrol. Gue kan nanya kan, lu kok bisa nge-follow gue? Lu tahu gue dari mana? Katanya tahu dari nyokapnya. Jadi ketika dia lagi ngedrop di penjara itu, yang dia lagi sedih banget pokoknya di penjara, nyokapnya datang terus dia nunjukin video gue. Gue nggak tahu nyokapnya tahu dari mana ya, pokoknya nyokapnya nunjukin video gue, bilang, lu lihat ada orang Indonesia ngasih lihat perjuangan lu, nyeritain perjuangan lu tuh nggak sendirian. Aja juga merinding. Gue sih merinding gue kalau inget itu. Gila. Udah kan gue temenan gue masih Amy dan masih begitu orangnya. Cuma gue impact-nya sejauh itu ya. Impact-nya. Gue kan cuma pengen ini, kadang kita cuma pengen ngasih tau ke orang nih ada kejadian ini loh. Udah kita cuma ngasih tau. Ternyata di luar kita ngasih tau orang-orang jadi tahu ada impact-impact lain yang bisa kita berikan tanpa kita sadar lewat konten kita. Iya. Dan itu loh impact atau apa ya? The power of content sih bro. Yang mungkin kita nggak pernah sadar sebelumnya gitu. Benar. Ya kayak misalnya contohnya, ya gue pribadi, ya gue nggak pernah ngomong ke lu sih. Cuma gue itu sering kalau misalnya lagi ada isu-isu global gitu, gue pasti ke channel lu pasti. Wah, makasih. Iya kan, ya gue jarang ngomong aja sih. Tapi kayak maksudnya, gue yang dulunya sebelumnya gak terlalu tertarik sama isu-isu kayak gitu, tapi karena ada yang bikin nih dan bisa dibilang bahasa bayi lah ya. Ya gue jadi pengen nonton gitu kan. Dan mungkin orang-orang juga jadi suka MTK. Nah, iya kan? Berkat lu. Mungkin gak gue juga gitu. Tapi emang gue seneng sih, karena makin kesini orang yang peduli isu global tuh makin banyak. Dibanding zaman-zaman dulu mungkin banyak, cuma nggak tahu mereka harus diskusi di mana kan. Nggak ada satu channel yang khusus ngebahas itu misalnya. Sekarang tuh gue ngeliat, ini makin rame nih. Kadang gue tuh udah, kalau misalnya gue lagi buntu mau bahas apa, gue cari di komen aja. Orang request apa? Bang, bahas ini dong. Bahas ini. Oh ya udah, ya gue ituin. Dan ini alhamdulillah lebih melek geopolitik lah orang sekarang, gue suka. Bro, lu itu sekarang learning by Google kan nama, ya kan? Nama. Tapi lu beneran gak sih dari Google? Bener. Awalnya bener-bener dari Google lah. Mau dari mana lagi? Orang lagi pandemi juga. Bener-bener gue Google biasa
Pokoknya Google awalnya biasa dari situs berita. Oke. Kalau yang kejadian-kejadian gitu dari situs berita, bisa Al Jazeera, BBC segala macam. Kadang banyak juga dari jurnal-jurnal. Kalau misalnya lebih ke yang isu-isu antara sejarah atau sosial, kayak kenapa orang Korsel doyan operasi plastik. Itu gue ada jurnalnya tuh sendiri. Gue pelajari itu. Ya macam-macam. Cuma selalu gue googling. Selalu dari situ. Sama biasa kalau di negara itu gue punya temen, gue tanya lagi ke dia, bener gak? Ini kayak gini. I see. Dan kalau misalnya beda, biasa gue sampein 2 versinya. Kalau menurut ini gini, tapi kalau menurut orang sono, yang temen gue yang gue tanya ini gini. I see. Gimana cara lu memverifikasi satu informasi, bro? Apalagi kan, let's say ya, kan media itu kan, ya di Indonesia we can say kayak ada buzzer gitu kan. Ada kayak media yang dibayar gitu untuk ngeberita sesuatu yang sebenarnya nggak benar juga gitu kan. Apalagi berkaitan dengan pemerintahan. Ada sejarah-sejarah gitu kan. Itu how do you verify? Biasa gue nyari, kan kalau kita udah sering lihat berita gitu, kita udah tahu nih media-media ini arahnya kemana, media ini arahnya kemana. Kayak CNN itu kan cenderung barat misalnya. Tapi kan di sisi lain kita punya Al Jazeera, TRT World misalnya, atau South China Morning Post yang sini. Biasa gue nyari di dua-duanya. Jadi gue nggak pernah satu situs, misalnya BBC ngomong gini, gue nggak pernah langsung ambil dari situ. Gue cari, kalau Al Jazeera ngomongin ini apa ya? Kalau TRT World ngomongin ini apa ya? Kalau The Standard ngomongin ini apa? Bener-bener sampai kadang media lokalnya gue ini. Apalagi kalau bahas Thailand ya. Thailand tuh gue bahkan pakai media lokal, kecuali kalau isu-isu yang berhubungan sama kerajaannya. Itu bisa di media lokal nggak ada soalnya. Harus nyari media luar kita. Ya cuma nggak pernah dari satu sumber doang untuk bahkan satu kalimat yang kayak misalnya Israel nyerang Iran gara-gara sebel sama ayatollahnya misalnya gitu. Gue nggak pernah BBC ngomong gitu langsung gue ambil. Biasanya gue cek di Al Jazeera dia ngomongin apa nih. Sama gak yang penyebabnya gara-gara itu. Itu gue pokoknya verifikasi itu. Makanya gue akhirnya sekarang ada tim riset lagi kan. Tim riset itu gunanya itu. Oh lu punya tim riset sekarang? Ada tim riset sekarang. Wow. Kalau nggak tipes gue. Bang, pernah gak konten-konten lu itu backlash? Pernah gak lu digoreng atau misalnya kayak backlash gitu, kayak salah ini bang, ngawur nih gitu, pernah gak? Kalau sampai yang segitu ya gak pernah. Gue salah ngomong pernah. Kayak misalnya itu kemarin video gue bahas El Mencho Meksiko. Gue kan kita kalau ngomong cepet ya. Nah gue tuh ngomong gue gak ada ngomong El Chapo sama siapa namanya? Kartel, kok gue jadi lupa. Kartel yang ada serisnya? Escobar. Gue ngomong, gue ngebandingin antara Escobar sama El Chapo. Terus gue ngomong, kayak waktu El Chapo tewas, gue bilang gitu. Padahal El Chapo gak tewas, El Chapo ditangkap. Tapi kayak slip tongue gitu, karena gue di otak gue ada Escobar aja jadi itu. Nah kalau gitu ada beberapa kali. Cuma biasa kalau gitu ya gue minta maaf aja. Atau kalau masih bisa gue cut bagian situnya ya gue cut biar gak makin jadi miskom kan. Gue penasaran apa yang ada di Google itu tuh kan yang yang terpublish gitu. Lu sering gak dapet setelah lu sekarang selevel sekarang ini ya, yang dimana mungkin pemerintah bisa kontak lu atau minta tolong apa gitu. Lu pernah gak sih dapet info-info A1 gitu yang media itu gak publish tapi lu tahu sebenarnya? Sering. Tapi ya kalau nggak boleh di itu ya buat gue aja. Nah, biasanya ketika orang ngasih tahu kan, dia akan ngomong, ini jangan dikontenin ya. Iya. Ini buat lu tahu aja. Ya udah berceritalah orang itu. Biasa kalau misalnya setelah nggak lama dari situ keluar beritanya, bener lagi yang dia bilang. Suka gitu. Terutama tentang Thailand. Itu banyak banget gue Jar. Dia kasih tahu ini tapi jangan dikontenin ya. Ini bahaya nih buat lu gitu. Itu cuma balik lagi karena itu nggak bisa terverifikasi, jadi selain emang misal orangnya berpesan untuk tidak ini jangan dikontenin ya, sama gue juga kalau belum ada di media gue nggak mau mendalui. Gue gitu. Bahkan gue tuh di konten gue selalu ngasih tahu ini tapi konspirasi ya. Ini jangan lu percaya yang ini ada konspirasi yang beredar begini. Itu biasa gue kan menghindari ngomongin konspirasi sebenarnya. Kecuali kalau konspirasinya udah terlalu besar. Mau nggak mau jadi harus gue omongin, tapi gue harus ngasih tahu itu konspirasi. Ini jangan dijadiin patokan kebenaran dulu nih. Karena belum terverified. Tapi lu pernah gak sih merasa bahwa knowledge is a curse?
Pernah ngerasa gak? Bagus. Ini menarik sih. Karena aku dari POV aku dulu ya. Semakin banyak aku tahu, semakin aku stres. Bener. Kayak aku makin tahu, oh ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Wah, stressful. Yeah. Mending gue gak tahu gitu. Karena kalau gue gak tahu, gue jadi gak kepikiran kayak like Pandora box gitu loh. Iya, kayak, benar. Kayak lu jadi tahu gitu. Ternyata waduh gitu. Dan kalau lu udah tahu, lu gak menyampaikan ke orang, lu beban kan kayak, ini kalau gue nggak sampein gue salah nih jadinya. Iya. Ini karena udah jadi tanggung jawab gue. Iya, antara itu atau kayak lu jadi tahu kayak wah ternyata manusia ada yang sejahat itu ya, ada yang segitu kayak stres sendiri gitu. Lu pernah ada di fase itu gak? Atau pernah ngerasa itu gak? Iya, gue itu sih. Terus pas gue ngobrol sama kalau gue sih dapet ini konsep beban peradaban tuh dari si Ustadz Felix tuh. Gimana tuh? Itu biasa kalau udah sadar, lu udah tahu misalnya oh ini orang ini jahat gitu-gitu. Lu jadi nggak bisa diem aja tuh. Lu ada dorongan buat menyampaikan kebenaran atau melawan kezoliman kan. Lu jadi dapat beban itu. Dengan lu tahu kan, kalau lu nggak tahu kan pasti kalau lu cuma mikir gue cobain hidup, gue nggak akan baca apapun ya lu masa bodoh dengan itu kan. Tapi dengan lu tahu, ya lu ada dorongan itu emang Jer. Iya. Apalagi kalau gue kan bahas yang isu-isu begini. Gue tuh pernah bilang ke Om Ded kalau nggak salah. Kenapa menurut gue kita perlu tahu isu geopolitik? Itu alasannya adalah biar kita nggak kemakan propaganda. Negara luar manapun ya, mau itu Rusia, Amerika, Cina, pokoknya jangan sampai kemakan propaganda mereka. Makanya kita perlu tahu. Karena gue ngeliat sekarang banyak banget anak SMP, SMA. Kan kalau dulu kita cenderungnya ke Amerika, Hollywood. Anak SMP, SMA tuh lebih ke ura-ura Putin loh. Oh iya. Lebih ke Rusia mereka sekarang. Terus kan gue kayak, ini cara propaganda mereka nih gimana nih biar sampai situ bisa sampai masuk ke anak SMP kita. Gue yakin mereka nggak dengan sendirinya Putin pasti ada masuk ke tanpa kita sadari masuk ke otak mereka kan. Lah atau apa. Nah itu kan gue punya beban di situ tuh kasih tahu lu boleh benci Amerika tapi jangan milih ini juga. Kita di tengah aja kita tahu Amerika gini, Rusia gini, Cina gini tanpa perlu kita condong ke pihak yang sini terus kita jadi ngebela mati-matian. Gitu karena sekarangnya kan neonazi ternyata bisa masuk Indonesia kan aneh. Tahu ada anak-anak SMA ditangkap karena terpapar neonazi. Yang kemarin ngebom sekolahnya. Tahu nulis for Agartha. Yang tembak di pistolnya kan. Kulit kita sama. Lu kalau ketemu Nazi juga dihantem. Warnanya kan mereka white supremacis. Iya, itu lupa itu ya kali ya. Kalau lu bule gitu masuk akal nih orang nih neonazi ini. Iya, kita kan kulit sama, kita sama-sama kulit kita. Kok neonazi? Iya. For Agartha itu aku sampai riset sih. Nah, iya. Apa nih maksudnya gitu kan? Menurut lu kayak isu global sekarang yang paling penting orang tahu apa sekarang? Kayak kan banyak orang bilang kayak bakal ada perang dunia ketiga, Iran versus US, bla 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 bla. Yang sekarang yang top 3 lah mungkin, yang orang perlu tahu gitu. Orang perlu tahu. Yang kebenarannya ya. Zionis itu itu yang perlu orang tahu. Cuma gue tuh kalau ketika gue ngomongin Israel, Zionis atau Palestina, gue banyak diserang orang Kristen. Padahal gue tuh nggak nyerang agama Kristen. Gue cuma ngasih tahu ini mereka jahat nih, IDF jahat ke orang Palestina gini-gini. Yang mereka lakukan begini gue jabarkan kan tuh selalu ada komen dari orang-orang Kristen. Karena padahal ideologinya belum. Kalau lu tahu di Natal kemarin aja banyak banget orang Kristen di Israel yang ditangkepin. That's true. Iya. Iya kan? Bahkan ketika mereka datang ke sana diludahin. Iya. Benar. Bahkan maksudnya kan Jews kan itu. Iya itu Jews. Jews kan not Christian, beda orang Kristen. Iya, gue tahu kenapa mereka memihak. Cuma lihat per case-nya, lihat yang sekarang terjadi. Yang keji itu siapa? Iya. Anak-anak siapa? Kayak even di Palestina kan ya ada agama Kristen juga. Ya, paling banyak Kristen. Muslim. Kedua Kristen. Iya. Begitu. Jadi gue tuh suka ini orang kok kalau ngebela ini apa yang dilihat ya? Walaupun mereka selalu berbasis agama mereka ya. Cuma gue nggak ngelihat agamanya. Ini masalah pure humanity, udah masalah kemanusiaan. Iya. Sedangkan gue waktu kemarin gue ke Jepang, gue ketemu Yusuke. Yusuke itu adalah orang Jepang yang tiap hari di stasiun Shinjuku Free Palestine. Oh, gue liat kontennya. Yang video yang gue berantem sama orang Israel. Iya.
Gila, ke Jepang berantem sama orang Israel. Okay. Dia bukan Muslim. Iya. Terus gue tanya kenapa lu tetap free Palestine? Karena ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan. Terus kata gue, andai kan semua orang punya pola pikir ini loh, yang nggak mandang ini jangan cuma gara-gara mayoritas yang korbannya Islam terus lu anggap ini masalah agama, enggak. Karena balik lagi yang Kristen juga ada. Benar. Gereja juga dihancurin itu dan makin sekarang kan masalah-masalah di dunia semua berangkatnya dari doi-doi itu kan. Iya. Gue belum menemukan kebaikan Zionis sih so far. Ya kayak misalnya US, misalnya kayak kan ada banyak yang bahas gitu kan, kayak semacam konspirasi. Oh US ini dukung Israel gitu-gitu. Itu yang benar. Iya kan? Ya, itu. Tapi itu kan sebenarnya kayak di media itu apakah benar-benar ada gitu ya? Ada, state gitu. Ada. Atau konspirasi doang? Gue pernah bikin video kenapa Amerika sangat pro Israel. Itu semua sumbernya media. Selain jurnal-jurnal juga ada tuh kebanyakan media karena emang di media pun banyak yang ngebahas. Banyak yang ngebahas itu. Jadi emang udah seterbuka itu kok. Nah, sekarang kan lagi panas nih kan. Iran, US gitu kan. Nah, terus kalau kira-kira sampai perang dunia ketiga gitu kan. Gimana Bang? Kayak dampak paling realistis yang bakal langsung terasa itu apa? Dan juga apakah Indonesia nih bakal terdampak gak ya gitu? Let's say. Kemarin gue ngobrol sama Om Ded. Oke. Indonesia itu kan termasuk 4 negara teraman kalau perang dunia. Karena kita kan jauh dari mana-mana ya. Iya. Dari zona perang kan. Iya. Cuma yang harus kita ingat ketika perang terjadi, efeknya kan gak cuma masalah serang-diserang doang. Kayak sekarang aja nih, Iran sama Israel sama Amerika, Selat Hormuz ditutup. Iya. Udah mulai BBM keteteran gitu kan. Iya. Di Amerika kalau nggak salah udah naik dari per barel per apa sih kalau dia per galon ya dari $2 udah jadi $8 $10 sekarang. Di sini juga terakhir gue baca tadi ada isu mau WFH lagi kan. WFH lagi iya karena masalah itu. Jadi walaupun kita aman secara posisi nih kita nggak akan diserang tapi efeknya pasti ada. Iya. Dari BBM, dari bahan makanan yang makin mahal. Jadi walaupun kita aman, tapi efeknya akan terasa. Jadi ya kalau bisa mending gak usah perang dunia lah. Apa yang kita bisa lakuin sekarang? Kita nih sebagai masyarakat Indonesia gitu. Gue suka bilang ke teman-teman gue, jangan beli yang aneh-aneh dulu deh. Berhemat dulu aja. Bahkan ada yang ekstrim lagi kan, jangan nyimpen uang di bank. Karena kalau internet mati, kita mati udah ada gitu kan. Cuma ya gue sih berharap jangan sampai situ ya. Karena repot juga lu. Narik uang semua buat lu simpen di rumah kan. Tapi kira-kira nih, lu tahu gak apa yang kira-kira bisa menyebabkan perang dunia ketiga? Perangnya meledak itu gara-gara apa misalnya? Itu gimana tuh? Yang sampai meledak. Yang sampai bakal meledak. Kalau Cina dan Rusia merespon dengan serangan menurut gue. Oke. Karena so far mereka masih diem kan. Iya. Mereka masih nahan. Tapi kan sebenarnya kalau lu tracking apa yang lu lakuin, apa yang dilakuin sama Amerika, itu kan untuk melemahkan Cina. Mereka nyulik Maduro, Venezuela. Venezuela itu kan negara penghasil minyak terbesar di dunia. Selama ini paling banyak belinya kemana? Ke Cina. Pembeli minyak Venezuela paling banyak Cina. Dikuasain sama Amerika. Ke Cinanya diblokir. Cinanya diblokir. Terus untuk pertama kalinya dalam gue lupa berapa puluh tahun, Israel dapat minyak dari Venezuela lagi. Terus Iran juga sama. Pembelinya tuh banyaknya dari Cina minyaknya. Dihantam sama Amerika. Tapi yang ternyata Amerika nggak nyangka, Iran nggak langsung hancur. Iran bisa balik ngebales, akhirnya mereka nutup Selat Hormuz. Yang boleh lewat cuma kapal-kapal Cina. Kita lihat ini kan Amerika mau nyerang Kuba juga nih katanya. Kuba kan sekarang lagi di blok kan. Pokoknya supply lagi dibatasin. Katanya mau dia diperlakukan sama kayak Venezuela juga lah. Dan kalau terus-terusan Amerika kayak gini, masa negara lain mungkin pas Venezuela oke, sabar kita sabar. Pas Iran oke, kita sabar. Terus nanti Kuba segala macam mau sampai kapan dibiarin seenaknya tuh negara satu. Gitu kan. Padahal kan jelas di Piagam PBB aja kan udah jelas kan. Satu negara nggak boleh memakai kekuatan militer ke negara lain dengan alasan apapun. Itu aja udah dilanggar tuh. Walaupun terus mereka beneran bikin dewannya sendiri ya, nggak mau ngikut PBB kan? Board of Peace itu ya. Iya. Tapi kalau lu apa yang lu lihat Jer?
Dengan kondisi dunia sekarang, ini arahnya mau kemana? Lu pasti nggak ngebayangin dong dunia bakal begini dong. Nggak bayangin dong. Iya kan? Iya, aku ngeliat di Reels kan, dan itu persis kondisi aku gitu. Kayak mereka bilang, di Reels itu ada kayak gini, don't use plastic, save the world gitu kan. Meanwhile, backgroundnya itu kayak perang dunia gitu kan. Kayak kita kayak gue pingin mencerdaskan bangsa Indonesia gitu kan. Bangsa kecil di antara Amerika, Cina. Tapi ya apa gitu kayak sia-sia aja gitu usaha kita kalau perang ujung-ujungnya kan. Kayak atau, gitu. Ini deh yang dekat sama lu deh. Jepang sekarang aja kan lu gak kebayang dong. Iya. Tahu-tahu udah siap-siap. Sama Cina. Iya. Mau perang kan. Gak kebayang bro. Gak kebayang kan dulu kan. Iya. Gue terakhir gue ke Jepang. Gue dibilang. Pulang dari sini. Iannya kalau masih nyisa. Tukerin aja walaupun dekat-dekat ini mau ke Jepang lagi. Kenapa kata gue? Pasti turun nih Ian nih. Gue dibilangnya gitu. Sampai tinggal di sana pasti turun nih. Takeichi ngaco semua soalnya kebijakannya gitu. Tapi terakhir pas aku ke Jepang, temanku terakhir itu Maret apa Januari ya? Yang kemarin? Ya yang gue lihat itu. Temen gue bilang kayak kalau PM-nya Jepang itu sekarang lagi disukai banget sama orang Jepang karena GDP-nya naik banget. Iya. Sayap kanan banget. Sama yang nggak suka imigran kan jadi bener. Terus kan dia kan lumayan beef sama China kan waktu itu. Iya nah kan? Waktu itu gue tuh diingetinnya itu karena lagi ribut sama Cina. Iya. Biasa ekonomi kalau ribut sama Cina tuh turun. Makanya Ian tukerin dulu aja gue dibilang gitu. Iya. Jadi si PM-nya ini agak katanya tuh pokoknya sampai ngata-ngatain Cina. Sampai Cina itu dalam satu hari nge-stop semua flightnya dari Cina ke Jepang. Iya kan? Iya, jadi itu. langsung sepi banget bandaranya. Nah gue kemarin tuh pas ke Jepang bener-bener enak banget bro. Gue sebagai turis. Kosong ya? Karena kosong. Kosong aja. Jalan kosong. Turis-turis spot kosong gitu. Bener-bener mantep sih. Mantep. Terakhir nih. Lu sebagai koi cabe itu kedepannya pingin apa? Dan pengen dikenal sebagai apa? Wow. Pengen dikenal sebagai apa ya? Lu bakal terusin dulu nih by googling atau lu punya visi misi lebih besar ke depannya atau gebrakan-gebrakan lain yang ini kayak agak panjang nih, gak apa-apa. Gak apa-apa lah. Jadi kenapa gue waktu bikin channel edukasi di antara banyaknya channel yang ada dan peluang mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar dibanding mengedukasi. Gue ngelihat waktu gue bikin 2016 itu orang tuh naik sebagai content creator kalau nggak pamer harta, ngomong kasar, ngomong jorok. Iya. Pokoknya semua jadi berlomba-lomba di situ gue ngeliatnya. Terus gue kayak ini orang kalau nggak dapat fasilitas nggak dapat pilihan tontonan yang lain, kelar nih Indonesia nih. Sama lagi gitu, mulainya aku. Iya kan? Mulainya sama. Harus kita kasih variasi. Ya kok fasilitas tadi variasi. Iya. Akhirnya dari situlah gue edukasi aja lah. Itu alasan yang luarnya. Terus tapi dari dalamnya gue juga ngerasa gini. Gue sehari-hari juga sekasar itu. Cuma kalau dikontenin gue ngeri di masa depan gue udah tua gue malu ngeliat. Kok gue dulu ngomong gitu sih gue gitu ya. Takutnya gue nanti di umur 65 gue buat konten yang dulu kenapa ngomong jorok sih lu ngomong kasar gitu. Terus gue ada tanggung jawab itu kan. Akhirnya udah gue bikin konten edukasi. Terus alasan personal dari gue lagi kalau di Islam ketika manusia meninggal itu kan pahalanya semua terputus. Kita nggak bisa dapat pahala sama sekali kan. Kecuali 3. Anak yang soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh kan anak gue belum tentu soleh nih ke gue. Bisa jadi dia lupa gue nanti kan. Amal jariah gue nggak pernah tahu kan gue beramal kemana aja. Ya kan kita nggak pernah ngitung dong lo beramal kan. Nggak dalam kontrol gue. Yang dalam kontrol gue adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi secara pribadi gue pengen apa yang gue lakukan sekarang, video-video gue itu menjadi penyelamat gue di akhirat nanti. Terlalu dalam ya, maaf ya. Terus. Itu. Terus kemarin gue, nah dari situ kan akhirnya kan gue pengen jadi apa ke depannya, gue pengen jadi orang yang selalu mengedukasi. Nah, terus kemarin gue ngobrol sama Raymond masih Ustadz Felix juga tuh sempat kayak ternyata orang tuh ketika melakukan sesuatu tuh motivasinya bisa dibagi 3. Pleasure, passion, sama purpose. Kalau pleasure kan berarti kan kesenangan, terus gimana respon orang. Kalau orang udah nggak ngerespon baik kita juga udah berhentilah udah nggak asik nih. Kalau passion ya passion kita ngelakuin karena ini passion kita seneng kita ini. Cuma
level paling tinggi kan purpose. Iya. Kalau ada purpose tuh kan mau orang ngomong apa, kalau emang tujuan kita itu kita nggak akan berubah kan. Iya. Nah, gue sih berharap apa yang gue lakuin sekarang ini udah bener-bener purpose hidup gue. Dengan bikin video edukasi, ikut menyuarakan kalau ada kezoliman, biar yang di bawah tuh ngerasa masih ada yang ngebantu lah. Soalnya gue banyak ngobrol juga kayak orang kayak cerita kita begini tuh nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang apa. Nah, sebenarnya itu kan ada tugas kita juga di situ kan. Bersuara, gitu. Ada yang bisa bersuara. Kakak aku pernah bilang gini, konten yang kamu buat, yang kita buat itu it's always there gitu. Iya. Dan kamu nggak tahu, mungkin ada orang yang misalnya bikin musik ya, bikin lagu, waktu itu lagu apa ya, yang viral di TikTok tiba-tiba, tapi ternyata lagu udah 10 tahun lalu. Iya. Yang kayak bahkan penyanyi sendiri nggak tahu gitu, bisa viral gitu ya kan. Jadi kayak di zaman sekarang we will never know gitu. Makanya it's a very good thing kayak kita kasih video yang terus bermanfaat, ilmu-ilmu. Mungkin bergunanya pada saat kita nggak ada pun bisa berguna gitu. Jadi Jadi ya itu intinya kalau ditanya gue mau dikenal sebagai apa ke depannya, ya tetap sebagai edukreator sih. Edukreator. Itu dengan alasan-alasan yang tadi yang saya jabarkan ya. Ya, hidup yang berguna ya. Amin. Itu paling penting. Terima kasih Bang Koy. Thank you, Jan. Mantap.